Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan, nama saya Ulfi Aprilia, NIM 286-26110. Saya kelas 2A dari Prodi S1 PGSD. Nah, materi kita kali ini tentang teori belajar Piaget. Menurut Jean Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya, lingkungan sosialnya berada di antara anak dengan lingkungan fisiknya. Interaksi anak dengan orang lain memainkan peranan penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam. Melalui pertukaran ide-ide dengan orang lain, seorang anak yang tadinya memiliki pandangan subjektif terhadap sesuatu yang diamatinya akan berubah pandangannya menjadi objektif. Aktivitas mental anak terorganisasi dalam suatu struktur kegiatan mental yang disebut dengan skema atau pola tingkah laku. Dalam perkembangan intelektual, ada 3 hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Yang pertama kita bahas tentang struktur. Piaget memandang ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan logis anak-anak. Yang kedua, isi, merupakan pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Nah, yang ketiga, fungsi, adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada 2 fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi. Nah, organisasi memberikan setiap organisme kemampuan untuk mengestimasikan atau mengorganisasi proses-proses fisik atau psikologis menjadi sistem-sistem yang teratur dan berhubungan. Nah, adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui 2 proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Sekarang kita bahas tentang asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses asimilasi ini berjalan terus. Asimilasi tidak akan menyebabkan perubahan atau pergantian skemata, melainkan perkembangan skemata. Asimilasi adalah salah satu proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru pengertian orang itu berkembang. Lalu akomodasi. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skema yang telah dipunyai. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian, orang akan mengadakan akomodasi. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Yang terakhir, ada beberapa konsep yang perlu dimengerti agar lebih mudah memahami teori perkembangan kognitif atau teori perkembangan Piaget, yaitu yang pertama, inteligensi, yang kedua, organisasi, yang ketiga, skema, yang keempat, asimilasi, yang kelima, akomodasi, dan yang terakhir, ekuilibrasi. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila banyak kekurangan, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.